Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi bahkan sampai siang ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Bapa, dalam ibadah doa puasa hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Semuanya itu kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami lakukan untuk Raja di atas segala raja. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-Mu, datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Allah ya Roh Kudus, Engkau saja yang memampukan hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh membangun umat-Mu Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami boleh dengar-dengaran dengan Engkau lebih lagi, karena kami percaya menjelang kedatangan-Mu kali kedua Tuhan, banyak jiwa yang siap untuk dituai. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam juga buat Bapak Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti live streaming doa puasa kita kali ini. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan masih boleh beri waktu buat kita untuk memuji menyembah namanya. Saya percaya itu semua karena kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Karena tidak ada satu orang pun yang menjamin bahwa dia masih bisa hidup hari ini itu karena kemauan dia. Kalau kita hari ini boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Mengerti Perintah Tuhan Menentukan Keberhasilan. Kita nanti akan belajar Bapak Ibu dari Nabi Tuhan yang luar biasa, Nabi yang sangat besar, yaitu Musa. Kita buka firman Tuhan dari Bilangan 20 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Bapak Ibu siapkan Alkitabnya dan saya akan baca. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minuman pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu
harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sebab sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat tertarik dengan cerita yang ada di Alkitab ini, ya. Pertama, kita tahu bahwa Musa adalah nabi yang memiliki pengalaman khusus langsung bertemu muka dengan Allah. Jadi Musa ini berbeda, ya. Tuhan menyampaikan firman-Nya bertatap muka langsung dengan Musa. Jadi spesial, khusus. Kalau di Ulangan 34 ayat 10-12 dikatakan begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadap muka. Jadi langsung. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Musa adalah nabi yang spesial, khusus, termasuk nabi yang besar. Nah, tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Musa juga nabi yang punya iman luar biasa dan memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Bahkan dia memiliki waktu 40 hari di Gunung Sinai. Dia ketika mau menerima 10 perintah Tuhan, Musa memiliki hubungan khusus, ya, punya waktu spesial. Dan saya percaya Musa mengerti perintah Tuhan. Musa dekat dengan Tuhan. Tapi yang mau saya ceritakan nanti bagaimana orang yang dekat pun, nabi yang besar pun bisa salah menerima firman Tuhan dalam artian responnya. Ya. Firman yang dia dengar, saya percaya dia tidak salah. Tapi bagaimana respon dari firman yang didengar, ini yang menentukan bagaimana akhirnya Musa. Nah, sebelum saya lanjut, saya cerita sedikit tentang ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan hari itu adalah hari peringatan wedding anniversary, ya, peringatan hari pernikahan mereka. Katakanlah yang ke-20 tahun. Nah, jadi mereka janji membuat acara makan keluarga keluar. Sampai di satu restoran yang bagus, mereka sudah pesan, mereka sudah duduk. Lalu dipersiapkanlah makanan. Dalam waktu persiapan makanan, anak-anak mereka masih berjalan sini ke sana. Lalu pelayannya sedang mempersiapkan makanan, anak ini menyenggol hidangan yang sedang dipersiapkan, tumpah dan mengenai suami. Singkat cerita, respon suami bagaimana? Dia marah dan emosi. Lalu dia memarah istrinya. Kenapa? Karena dianggap istrinya tidak peduli. Kenapa anaknya dibiari, lalu anaknya pun dimarahi, matanya kemana dan sebagainya. Akhirnya suasana tidak enak. Nah, singkat cerita keluarga ini makan, tapi suasana sudah tidak enak, pulang. Sampai di rumah, kemungkinan besarnya mereka tidak omongan. Nah, sampai di cerita di sini, di dalam dunia sekuler Bapak Ibu kita mengenal rahasia aturan 90-10 atau 10-90. Singkat ceritanya begini, keberhasilan hidup seseorang itu ditentukan oleh 10% hal-hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dikontrol oleh manusia itu sendiri. Tapi 90%-nya
ditentukan oleh respon yang diberikan oleh manusia itu terhadap 10% yang tidak dapat dikontrol tadi. Dari cerita tadi begini, 10% itu adalah hal yang tidak terduga oleh suami tadi. Ya, hidangannya jatuh karena anaknya menyenggol pelayan, itu di luar kontrol dan kendali si suami. Tapi efek dari 10% yang tidak terkontrol tadi adalah 90% respon dari suami. Sebenarnya suami bisa mengatakan, hati-hati nak, ke depan jangan seperti ini lagi. Ayo duduk kita makan. Ya mungkin piringnya tumpah atau mengenai suaminya, itu bisa dilap. Tapi respon yang 90% emosi tadi membuat suasana yang tadinya harusnya bersukacita memperingati hari ulang tahun pernikahan menjadi kacau balau, bahkan sampai di rumah pun tidak bagus. Nah, saya mau cerita artinya apa? 10% yang di luar kontrol kita, kendali dalam hidup kita ini bisa merusak kehidupan kita karena respon kita yang salah. Nah, apa hubungannya dengan cerita Musa? Ya, pertama, kalau kita lihat cerita Musa ini, kejadiannya adalah ada hal yang di luar kontrol Musa. Pada suatu kali perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya ini dibilangan bukan kejadian yang pertama Bapak Ibu. Di luar kontrol Musa. Mereka ada dalam suasana, ya, tidak ada air, suasana padang gurun sudah pasti terik panas, tidak ada air, bangsa Israel bersungut-sungut. Bahkan dikatakan tadi mereka sampai menghujat, ya, sampai marah-marah, ya. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana respon Musa yang tadinya nabi besar yang dekat hubungannya dengan Tuhan bisa gagal merespon terhadap situasi yang di luar kendali dia. Nah, awal mula kegagalan Musa mendengar perintah Tuhan dan melaksanakannya namun dengan respon yang berbeda. Ya. Awal respon Musa itu sebenarnya benar. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Musa tahu memposisikan diri. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, datang ke kemah pertemuan dan sujud kepada Tuhan, dibuktikan hadirat kemuliaan Tuhan datang. Jadi ketika suasana chaos atau hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, Musa tahu dia datang kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Sampai di sini benar. Ayat ke-8, mendengar perintah Tuhan. Setelah kita datang, Musa mendengar perintah Tuhan. Itu pun benar. Ayat ke-9 melakukan perintah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Sampai ayat yang 9, Musa tetap melakukan apa yang disuruh Tuhan. Lihat, Musa orang benar, nabi yang dengar-dengaran. Dia mengerti apa yang Tuhan perintahkan dan dia lakukan. Tapi kita perhatikan mulai ayat yang ke-10. Di sini masalahnya. Bertahun-tahun Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Belum pernah dia salah sampai sehebat kejadian berikutnya. Ayat yang ke-10, pertama, respon salah Musa. Musa emosi dan marah dengan kata-kata orang durhaka. Dia katakan, dengarkanlah hai durhaka. Ya, kalau di King James Version itu rebels, pemberontak. Ya. Menghina atau mengecam umat Tuhan, kemarahan adalah respon Musa terhadap sungut-sungut bangsa Israel. Emosi membuat perkataan kita keluar tanpa kontrol dan bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan bisa kata kutuk. Padahal Tuhan sudah kasih jalan
kumpulkan umat Israel dan katakan kepada bukit batu itu agar diberinya air. Tapi Musa lupa akan perintah Allah yang seharusnya dilakukan. Dia tidak melakukan katakan, tetapi pertama dia emosi. Atas kondisi yang di luar kontrol dia ini, Musa emosi. Jadi mendengarkan perintah Tuhan itu penting, bahkan sangat penting. Tapi jauh di atas itu adalah respon kita jauh lebih penting. Karena respon ini ya nanti yang menentukan. Nah, Musa emosi padahal Tuhan sudah kasih jalan keluar. Kecuali belum ada jalan keluar, mungkin Musa pun emosi. Tapi Tuhan sudah kasih jalan keluar. Nah, kuncinya di sini adalah respon atau emosi bisa membuat kita lupa akan perintah yang Tuhan sudah beri. Atau emosi bisa membuat kita lupa terhadap solusi yang Tuhan sudah kasih. Bedanya nanti tipis, tapi ini impact-nya besar. Jadi kita mau belajar bahwa emosi perlu kita jaga. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi emosi, kalau orang dunia katakan kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Karena ini penting. Situasi apapun kita bisa kondisi kalut, tetapi hati tetap harus terkontrol. Ini yang pertama kita mau belajar bahwa mendengar firman Tuhan itu penting, bahkan kita harus cari tahu. Tetapi respon kita itu jauh lebih penting. Yang pertama, emosi harus kita kontrol. Yang kedua, di ayat ke-10 juga ada yang salah respon Musa. Ada kesombongan dalam diri Musa mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal Tuhan tidak suruh Musa mengeluarkan air dari bukit batu. Yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan agar Musa berkata dan batu akan mengeluarkan air. Tapi yang terjadi adalah Musa berkata dia yang akan mengeluarkan air dari batu. Tuhan tidak pernah suruh Musa yang mengeluarkan air. Tapi cukup perintahkan kepada batu dan batu akan memberi air. Di sini Musa, karena emosi, ada kaitannya dengan emosi tadi. Karena emosi, dia lepas kontrol, akhirnya egonya yang keluar, dia berkata, apakah kami, maksudnya dengan Harun, harus mengeluarkan air? Padahal yang mengeluarkan air tetaplah Tuhan. Jadi, kita boleh dengar-dengaran dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi ingat, segala mujizat, segala hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, itu semua karena Tuhan dan bukan karena kita. Hari-hari ini pun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengalami kondisi sesulit apapun, kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri jawaban apa yang kita rindukan. Terjadi mujizat dalam kehidupan dan keluarga kita. Ingat selalu, itu karena kemurahan Tuhan. Ada amin? Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak mampu dan kita tidak memiliki kuasa apapun tanpa Tuhan. Ini penting. Ya. Jadi sehebat apapun kita, selama apapun kita bersama Tuhan, sudah bersama Tuhan, jangan pernah sekali-sekali kita sombong. Karena banyak pengalaman kita lihat, kita dengar, kita tonton. Orang yang luar biasa sekalipun di dalam Tuhan. Ya. Bahkan kita yakin semakin luar biasa bersama Tuhan, goncangannya, anginnya, godaannya, ujiannya akan semakin berat. Banyak orang di luar sana juga ya yang udah lama pelayanan, mengenal Tuhan, tapi dia bisa jatuh karena kesombongan.
Jadi belajar dari sini juga jangan pernah kita menghujat, mengejek orang yang belum kenal Tuhan atau belum mengerti Tuhan, kita menganggap rendah. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang belum ini, ya, yang tetap setia sampai ujung. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Walaupun kita percaya ketika kita sudah dipilih, Tuhan Bapa akan jaga kita sehingga kita tidak akan pernah dicuri oleh iblis. Tetapi kesombongan bisa membuat kita jatuh bahkan lupa. Hari-hari ini itu lebih luar biasa godaannya. Ini kedua yang bisa kita pelajari dari Musa. Nah, yang ketiga, apa yang salah? Musa sudah dengar firman Tuhan, ya, dia mau lakukan, tapi ada kesalahan ketiga yang responnya tidak benar. Ayat ke-11, tidak melakukan sesuai perintah Tuhan, tetapi melakukan sesuai dengan keinginan pribadi dan mengikuti pola kebiasaan lama yang pernah dilakukan. Ya, dosa pemberontakan, tidak percaya dengan perintah Tuhan. Nah, ya, kalau kita baca Bapak Ibu, kejadian ini bukan kejadian pertama. Jadi sudah pernah dulu, ya, di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 kalau kita baca, ya. Ayat kelima begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini kejadiannya sama, bangsa Israel juga kekurangan air dan tidak ada air di situ. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, apa yang beda dua respon Musa? Pada Keluaran 17 ayat 1 dan 7 Bapak Ibu, Musa melakukan sesuai firman Tuhan. Tuhan katakan pukul batu itu, ya, maka nanti akan keluar. Musa lakukan. Dan Tuhan tidak marah. Tapi di bilangan 20, Tuhan katakan bukan pukul. Tapi Tuhan katakan perintahkan, katakan kepada batu itu, maka batu akan mengeluarkan, memberi air. Nah, beda. Dan saya percaya Tuhan perintahkan jelas kepada Musa dan Musa mengerti, harusnya dia katakan. Tapi apa yang terjadi di bilangan 20 ayat 12? Musa tidak memperkatakan kepada batu, tapi dia memukul batu itu 2 kali, pak, pak. Dan memang keluar air, karena firman Tuhan pasti terjadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini Musa melakukan perintah Tuhan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk memukul gunung batu sehingga keluar air. Ini yang di Keluaran 17 tadi ya. Tetapi pada bilangan Musa tidak melakukan sesuai perintah Tuhan. Tuhan suruh berkata kepada bukit untuk diberinya air, tetapi Musa memukul. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini sudah jelas. Hanya ada pilihan dua, melakukan atau tidak melakukan. Melakukan berarti kita mengikut, tidak melakukan berarti pemberontakan. Hanya ada dua, tidak ada zona abu-abu. Nah, di sini Tuhan marah. Tuhan marah. Ya, hanya karena memukul, walaupun ini pengertiannya nanti banyak ya Bapak Ibu. Ini adalah termasuk pola proses ya kematian Tuhan Yesus, disalibkan ya, dan tidak mungkin dia salibkan kembali, dipukul 2 kali, itu banyak nanti pengertiannya. Tapi saya mau memberi penekanan di yang ketiga ini adalah pola yang sama itu bisa terjadi berulang, tetapi respon tidak harus yang sama. Hari ini kita mengalami yang namanya pandemi. Ya, banyak
krisis sudah terjadi di bangsa ini dan kita lalui, mulai krisis ekonomi, krisis keuangan, ya itu boleh berlalu, dan hari ini krisis penyakit dan merembet ke ekonomi dan keuangan. Kejadian-kejadian ini boleh terjadi berulang, tapi respon kita, cara menjawab kita, cara reaksi kita belum tentu sama. Ini penting. Itu kenapa ketika kita berdoa, kita mau tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini, kita dengar, maka kita harus ikut pola dan jawaban yang Tuhan kasih. Banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini. Contoh, dengan new era, apakah kebiasaan kita, pola hidup kita masih sama dengan sebelumnya? Sudah jelas protokol kesehatannya berkata kita harus ikuti. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak keluar kalau tidak penting sekali. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Sampai hari ini, pola habit kebiasaan kita masih belum banyak berubah. Nah, saya ingatkan sentil sedikit ya, bagaimana kebiasaan kita beribadah. Hari-hari ini kita bersyukur luar biasa, Roh Kudus bekerja sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus bertobat karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus menemui langsung, baik itu penglihatan, mimpi dan sebagainya, orang bertobat. Luar biasa, orang yang belum kenal Tuhan bertobat, kenal Tuhan Yesus. Memiliki semangat, kasih mula-mula, berkobar-kobar, rajin ibadah ke gereja, bla bla bla. Tapi ada kecenderungan orang yang sudah lama kenal Tuhan Yesus, hari-hari ini mulai turun apinya, semangat, gairah, effortnya untuk beribadah. Ya, saya juga sebagai aser Bapak Ibu mengamati hal ini, ya. Ada semangat yang terasa turun ketika ibadah itu ada. Kehadiran jemaat sudah mulai naik, tetapi masih belum seperti sedia kala. Tentu mungkin karena ada batasan jumlah, ya, jarak dan sebagainya. Tetapi gairah itu masih belum bangkit seperti sebelum COVID. Tapi uniknya hari-hari ini, ya, ada jemaat yang hadir pada acara-acara pesta itu tetap ramai. Ya, ada pesta pernikahan, pesta adat dan sebagainya. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi itu semangat, bahkan kadang lupa jaga jarak. Nah, ini kan unik. Beribadah ke gereja yang notabene pasti protokol kesehatan dijalankan, jaga jarak, kebersihan bla bla bla. Kurang semangatnya. Tapi pesta adat, pesta nikah, pesta yang lain itu tidak takut. Ya, tidak takut kena corona, bahkan sama sekali tidak takut mati mungkin. Tapi ibadah itu takut. Ya kecuali yang umurnya 60 ke atas, 12 tahun ke bawah, itu memang kita masih usahakan jangan datang dulu tapi online. Bukan berarti online salah, tidak Bapak Ibu. Online tetap bagus, tetapi kalau kita bisa datang onsite ibadah, harusnya kita ibadah onsite, karena itu pasti beda. Ya, ini maksudnya, intinya apa? Kita lebih takut sama Tuhan atau kita takut sama hula-hula gitu loh. Kalau kita nggak datang, nggak enak sama hula-hula kan? Nggak enak sama saudara, sama teman semarga, ya. Sama perkumpulan, nggak enak, nanti kita dibilang apa, nggak tahu adat dan sebagainya. Tapi ibadah, kita nggak takut sama Tuhan. Ingat ketika kita lebih takut kepada sesuatu daripada Tuhan, berarti sesuatu itu adalah Tuhan kita. Dan itu pasti terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau lebih takut kepada manusia. Nah, saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu, hari-hari ini polanya atau kebiasaan kita harus berubah. Respon kita harus berubah Bapak Ibu. Ya, respon kita harus berubah. Nah, jadi Musa salah respon. Harusnya dia perkatakan saja, tapi Musa memukul.
Ingat, ini jangan sampai kita salah. Nah, yang terakhir, ini di luar bilangan ya. Tapi saya mau kasih satu hal, ada cerita di 2 Tawarikh 13 ayat 2 sampai 6 itu di zaman Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja yang takut akan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan berhala dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi ada satu kejadian waktu raja Israel ya, Raja Baesa mau menyerang Raja Yehuda, waktu itu ada terpecah 2 kerajaan. Lalu dia takut, padahal dulu dia pernah mengalahkan Raja Ethiopia yang jumlahnya 2 kali lebih dari jumlah prajurit Raja Asa. Lalu dia melakukan perjanjian dengan Raja Aram. Nah, singkat cerita dari kejadian ini, ya, ternyata Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Raja Asa itu mengandalkan manusia. Dia cari dukungan Raja Aram. Padahal dulu waktu dia mau melawan Raja Ethiopia, dia bukan cari raja lain, dia cari Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tapi setelah makmur, memajukan negaranya, membangun, membuat tembok dan sebagainya, Raja Israel mau menyerang, dia takut. Dia lalu kerjasama sama Raja Aram supaya membantu dia. Lalu Tuhan marah. Nah, kita hanya mau tahu di sini Bapak Ibu, apa yang salah dengan Raja Asa? Di segala kemampuan kesuksesan kita yang luar biasa hari-hari ini, ya, jangan sampai kita mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Apalagi jangan sampai engkau mengandalkan harta kekayaanmu, kesuksesanmu. Karena bisa saja sekejap mata hal-hal yang di luar kontrol dan kendali kita bisa memutar itu semua. Kalau Tuhan kehendaki. Oleh karenanya dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada 4 kesimpulan yang boleh kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, untuk kita boleh sukses ya dalam kehidupan ini, respon itu menentukan, ya, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu penting. Tapi jauh lebih dari itu adalah respon dari firman itu sungguh memiliki pengaruh yang besar. Ya, rahasia hukum, aturan 90-10 tadi, ya bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, dengar perintahnya dengan seksama. Nah, yang ketiga, lakukan perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mau berubah dengan pola dan cara kerja Tuhan. Ya, metanoia, adaptif perubahan, change mind, perubahan pola pikir. Jangan pakai kebiasaan lama. Kalau sekarang pola aturan protokol kesehatan, ikuti gitu ya. Jangan masih cipika-cipiki salaman ketika kita dekat datang. Itu masih pola lama. Jangan. Ya, kan Tuhan lindungi, enggak mungkin, enggak begitu. Ya. Yang keempat terakhir, andalkan selalu Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena Tuhan tidak suka ketika kita mengandalkan manusia. Bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dan untuk kita lebih lagi bergairah dengan Tuhan, dekat-dekatan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, sehingga apa yang kita dengar dari Tuhan itu kita boleh lakukan tepat dan tidak meleset. Ingat, Musa itu nabi luar biasa Bapak Ibu. Tapi kesalahan sedikit dia gagal masuk tanah perjanjian. Walaupun Tuhan baik, pada akhirnya dia tetap masuk tanah perjanjian, tapi bukan secara fisik, tetapi secara tubuh kemuliaan. Ya, Tuhan tetap baik. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap pribadi yang mendengarkan, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah jiwa-jiwa hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segalanya. Dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita arahkan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa melalui nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.